siang, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehat, bincang-bincang seputar kesehatan. Bersama saya Kinan yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Karena tema kita kali ini adalah apakah gigi berlubang itu harus dicabut, sudah pasti saya akan ditemani oleh dokter spesialis konservasi gigi Rumah Sakit Palang Biru Gombong, yaitu Dr. Dina. Halo dok, apa kabar? Ya, baik, selamat. Puji Tuhan, baik ya dok ya. Bagaimana dok, sudah siap belum dok untuk sharing dengan kami mengenai gigi berlubang dok? Ya, sudah saya siap. Siap ya dok ya. Saya juga untuk semua sahabat Palang Biru. Oke, tapi sebelum itu saya mau bertanya dulu nih untuk sobat Palang Biru di rumah, apakah suara saya sudah terdengar cukup jelas? Coba sobat Palang Biru komen di kolom komentar supaya kami tahu suara kami sudah jelas atau belum. Dan sambil menunggu nih, saya mau mengingatkan juga untuk sobat Palang Biru yang sedang menonton di rumah, jika nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan gigi berlubang, silakan komen di kolom komentar karena nanti akan dijawab langsung oleh Dr. Dina. Dan nanti juga akan ada 3 audiens beruntung yang akan mendapatkan hadiah menarik dari kami. Baik, jadi tetap simak live kita sampai akhir ya, jangan sampai skip. Oke, langsung aja nih dok, kita masuk ke pembahasan kita mengenai gigi berlubang. Pertama-tama saya mau bertanya dulu nih dok, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gigi berlubang? Kira-kira kondisi seperti apa begitu dok? Boleh langsung dijawab dok. Ya, baik. Untuk gigi berlubang sendiri itu dalam istilah medis biasa kita sebut karies gigi. Itu adalah kerusakan yang terjadi secara bertahap pada lapisan gigi. Ya, awalnya pada lapisan jaringan keras gigi, itu paling keras. Jika tidak ditangani dengan baik, maka lama-kelamaan kerusakan itu akan mencapai bagian dalam gigi, yaitu pada jaringan lunaknya untuk ke sarafnya seperti itu. Oke, baik dok. Jadi gigi itu ternyata berlapis-lapis begitu ya dok ya? Betul. Nah, kan gigi itu keras ya dok ya. Kenapa bisa sampai berlubang? Itu kira-kira apa dok faktor penyebabnya? Ya, jadi memang kerusakan gigi ini, gigi berlubang, tidak hanya satu faktor yang menyebabkan, gitu, tapi jadi dari beberapa faktor. Jadi asal mulanya adanya sisa makanan di dalam gigi, di dalam mulut, itu akan menyebabkan terjadinya plak. Di mana plak ini akan dirubah oleh bakteri yang ada di mulut itu menjadi asam. Nah, kondisi asam ini dan juga bakteri, sisa kombinasi dari bakteri, sisa makanan dan plak air liur ini akan berkombinasi kemudian menyebabkan plak itu melekat pada gigi. Nah, jika tidak dibersihkan secara teratur, secara rutin, maka akan terjadi kerusakan pada jaringan keras gigi sehingga terjadi lubang. Selain itu juga mungkin kurangnya menjaga kebersihan mulut sehingga dapat menyebabkan terjadinya lubang pada gigi. Terus juga sering makan makanan atau minum yang manis-manis, yang lengket, itu akan mempercepat kerusakan gigi juga. Selain itu juga ada kondisi mulut mungkin ya yang kering, gitu, karena produksi air liurnya sedikit, kering, gitu, jadi menyebabkan gigi mudah berlubang. Ada juga penyakit-penyakit yang dapat merangsang timbulnya kerusakan pada gigi. Itu salah satunya yaitu sakit asam lambung. Di mana asam itu, suasana asam dari lambung itu naik ke rongga mulut, hingga di dalam mulut kondisinya asam, ini lebih cepat lagi menyebabkan kerusakan pada gigi. Berarti memang itu ya dok ya, apa namanya, asam, kondisi asam itu dapat merusak gigi juga berarti. Terus bagaimana nih dok untuk pengobatan gigi berlubang itu? Ya, untuk gigi yang berlubang, jika lubangnya masih pada tahap awal, itu mungkin masih dapat diperbaiki. Gejala awalnya itu kan kalau gigi berlubang adanya garis bercak gitu, coklat kehitaman. Nah, jika masih pada tahap itu, kita rajin sikat gigi, terutama menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Nah, fluoride ini akan membantu proses remineralisasi sehingga proses karies, proses berlubangnya itu terhenti, tidak menjadi lubang lagi. Tapi jika sudah terlanjur berlubang, ya kita sebaiknya segera pergi ke dokter gigi untuk ditambah. Dan boleh tahu
tahu nggak sih dok, untuk pas di dokter gigi itu nanti prosesnya seperti apa? Apakah nanti ada ditambal ataukah dicabut atau bagaimana dok? Ya, untuk itu tergantung dari seberapa kondisi giginya, parahnya, lubangnya seperti itu. Pada lubang-lubang yang gigi yang masih kecil, belum dalam kayak gitu, belum sampai menimbulkan rasa sakit, itu bisa dilakukan penambalan. Jika lubang giginya sudah dalam sampai mengenai syaraf gigi, itu perlu kita lakukan perawatan saluran akar dulu sebelum ditambal. Itu pun kita melihat apakah sisa gigi yang ada itu masih cukup kuat apa enggak untuk dilakukan penambalan. Jika sudah sangat keropos mungkin ya, sudah hancur sekali, maka kita perlu gigi tersebut perlu dicabut. Berarti menjawab nih dok, kita kan temanya adalah apakah gigi berlubang itu harus dicabut, berarti memang tergantung kondisi ya dok ya. Kalau memang sudah parah berarti memang gigi yang berlubang itu harus dicabut begitu ya dok ya. Mungkin apakah sudah ada pertanyaan yang masuk atau belum ya? Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya mau membacakan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Ahmad Zainal 304. Gimana sih dok solusinya jika gigi geraham bawah berlubang dan menimbulkan bau mulut? Itu bagaimana dok? Ya, untuk gigi geraham yang berlubang, ya seperti yang tadi sudah disebutkan, jika lubangnya masih kecil, dangkal, mungkin bisa ke dokter gigi untuk dilakukan penambalan. Tetapi jika sudah terlalu luas, dalam, tapi masih memungkinkan untuk dirawat, dipertahankan, maka sebelum ditambal itu biasanya kita lakukan dulu perawatan saluran akar. Itu yang nanti setelah itu baru tahap akhirnya ditambal. Berarti periksakan dulu aja kak ke dokter Dina gitu untuk konsultasi lebih lanjut lagi. Nah terus ada lagi nih dari kak Naila Wai. Dok, gimana cara mengatasi gigi geraham yang berlubang pada anak 5 tahun? Jadi usianya 5 tahun nih dok. Ya, kalau ini masih anak-anak ya, biasanya tergantung anaknya kooperatif apa tidak, seperti itu. Jika anaknya kooperatif mau diberitahu, maka sebaiknya dibawa ke dokter gigi. Anak tersebut dibawa ke dokter gigi untuk diperiksakan, dan jika memungkinkan maka dilakukan pembersihan dan ditambal seperti itu, biar nanti karena 5 tahun ya biasanya gigi tersebut masih ganti. Gigi susul itu masih gigi susul, masih bisa ganti, tapi kan gantinya masih menunggu usia. Baru sekitar nanti umur 10 tahun mungkin ya, 9-10 tahun baru ganti. Jadi dalam waktu yang cukup lama, 4 tahun itu kalau bisa dipertahankan gigi tersebut. Berarti tergantung kita bagaimana merawat pada saat itu ya dok ya, pada saat giginya berlubang tapi masih anak-anak dirawat, harus lebih banyak dirawatnya. Tadi sudah disebutkan seperti sikat gigi dengan pasta gigi yang ada floretnya. Nah, sambil menunggu pertanyaan lain dari Sobat Palang Biru, mari kita lanjut dok ke pembahasan selanjutnya. Kan tadi sudah sampai pada saat penanganan gigi berlubang yang sudah parah itu ternyata memang harus dicabut ya dok, untuk mencegah untuk lebih parah lagi, bahkan sampai ke syarafnya gitu ya dok ya. Nah, kan ada nih dok mungkin dari beberapa dari kita yang takut untuk ke dokter gigi karena mungkin dikiranya akan sakit begitu dok, jadi lebih memilih untuk membiarkan saja gigi yang berlubang dok. Nah kira-kira dok, apakah akan menyebabkan komplikasi penyakit gigi yang lain jika kita membiarkan gigi berlubang yang tidak ditangani dengan segera? Kira-kira apa akibatnya nih dok jika kita membiarkan gigi berlubang secara lama? Ya, pada kebanyakan pasien, kebanyakan orang itu jika gigi berlubang didiamkan begitu saja tidak dirawat, memang akan menimbulkan komplikasi lanjutan seperti itu, seperti adanya mungkin pembengkakan, gitu. Bengkak tidak hanya di gusinya tapi kadang bisa sampai ke pipi keluar seperti itu, bengkak besar sehingga pasien mengalami kesulitan membuka mulut, kesulitan mengunyah, karena asupan gizinya kurang ya, terganggu seperti itu. Terus juga jika tidak ditangani dengan baik, bakteri yang ada di gigi yang berlubang ini juga dapat masuk ke dalam aliran darah, itu menyebabkan komplikasi-komplikasi lainnya seperti itu.
bisa juga bakteri ini nanti menjadi penyebab sakit jantung atau lain sebagainya gitu, yang disebut dengan fokal infeksi seperti itu. Berarti memang bahaya ya dok kalau misalkan kita tuh terlalu lama untuk membiarkan gigi berlubang, kayak baru nyeri sebentar gitu kan, ternyata bisa menyebabkan penyakit lain bahkan sampai ke jantung ya dok ya. Nah caranya dok untuk mencegah gigi berlubang itu seperti apa dok? Ya, tentu yang pertama kita harus membiasakan diri menyikat gigi ya, secara teratur, menjaga kebersihan mulut seperti itu. Terus kita juga dapat mengurangi makanan-makanan yang manis, yang lengket. Terus juga kita dapat untuk merangsang produksi air liur, itu kita dapat memakan permen karet. Oh, permen karet, tapi tidak yang manis berarti ya? Permen karetnya tentu saja yang tidak mengandung gula. Karena itu akan merangsang produksi air liur, di mana air liur ini berfungsi untuk proses pembersihan alami di dalam rongga mulut. Berarti memang dari cara hidup kita gitu ya dok, berpengaruh juga untuk kesehatan gigi gitu kan ya. Nah kan tadi sudah disebut ada makanan sama minuman yang disarankan untuk menjaga gigi. Nah bagaimana jika ada orang nih dok yang paranoid sekali gitu dengan kerusakan gigi sampai dia menyikat gigi itu kayak terlalu sering begitu dok, itu apa pengaruhnya dok untuk gigi? Apakah dapat merusak gigi atau bagaimana dok? Ya, jika terlalu sering menyikat gigi pun dapat merusak struktur gigi. Oke, itu apalagi kalau cara menyikat giginya salah gitu. Ya. Berarti ada caranya nih ya, ada caranya juga, dan ada biasanya tekanannya juga, itu perlu kita perhatikan. Kebanyakan orang kan menyikat gigi dengan sekuat tenaga mungkin ya. Itu malah salah ya dok ya? Malah salah, itu menyebabkan email gigi, lapisan luar giginya itu terkikis. Seperti itu nanti menyebabkan ngilu lama-lama. Berarti boleh dicontohkan dok, kira-kira menyikat gigi yang benar itu seperti apa ya dok? Ya, untuk menyikat gigi yang benar itu biasanya kita kita bayangkan bendera merah putih gitu ya, dari sisi merah ke putih. Merah itu gusi, putih itu ya gigi itu, putihnya itu gigi gitu. Jadi kita menarik gitu dari atas ke bawah. Kalau untuk gigi atas berarti dari atas ke bawah. Untuk gigi bawah dari arah gusinya kita tarik ke atas. Itu. Jadi untuk bagian permukaan kunyahnya kita gosok. Jadi tidak semua bagian kita gosok, tapi kita lebih menyapu seperti itu. Berarti memang dari bagian-bagiannya sendiri itu udah beda ya dok ya, untuk merawat gigi. Nah, kapan dok waktu yang tepat kira-kira untuk menyikat gigi? Ya. Untuk menyikat gigi itu sebaiknya sehari 2 kali. Sehari 2 kali, tidak boleh berlebih berarti ya? Ya, minimal sehari 2 kali, terutama pada pagi hari dan malam sebelum tidur. Pagi harinya itu sebisa mungkin setelah sarapan. Setelah sarapan. Ya, jadi kalau seperti lagu anak-anak itu kan bangun tidur itu terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Nah, itu malah habis mandi kan biasanya kita masih makan lagi kayak gitu, nanti setelah makan kita baru pergi ke sekolah atau pergi kerja seperti itu, malah kondisi mulutnya tidak bersih, dalam kondisi tidak bersih. Jadi memang sebaiknya paginya setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Berarti memang bukan pas mandi ya dok ya, tapi malah sehabis makan gitu ya. Terus saya mau membacakan nih dok, ada beberapa pertanyaan lagi yang sudah masuk dari Kak Aloysia_Dona. Dok, kalau gigi anak ada yang karies atau pupis tapi masih ada akarnya, apakah perlu dicabut ke depannya atau bisa lepas sendiri? Bagaimana dok? Ya, jika gigi berlubang tapi masih ada akarnya ya? Iya, masih ada akarnya, dan ini untuk terjadi pada anak dok? Ya, ini tergantung pada usia anak tersebut gitu, dan gigi mana yang rusak. Jika memang gigi anak tersebut misalkan usia 6 tahun seperti itu, yang rusak gigi depannya, gigi seri bawahnya, ya mungkin lebih baik dicabut, karena sebentar lagi gigi tersebut juga akan tanggal, akan ganti dengan gigi yang besar. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan, mengatakan bahwa gigi itu harus segera dicabut seperti itu, atau gigi itu harus dipertahankan seperti itu. Kita harus melihat
Kondisinya dulu. ya kondisi gigi dan usia pasiennya. Lalu ada lagi nih dok dari Kak Kusumawit Yohan. Bagaimana penanganan gigi geraham berlubang dan hitam pada umur 8 tahun dok? Ya, ini usia 8 tahun biasanya gigi gerahamnya sudah gigi dewasa ya, udah gigi tetap. Nah, jadi ini yang seringkali tidak disadari oleh orang tua. Gigi tersebut biasanya tumbuh usia 6 tahun karena masih anak-anak nih, dikiranya masih gigi susu, padahal gigi tersebut sudah gigi dewasa. Nah, kembali lagi tergantung seberapa dalam kerusakannya untuk gigi tersebut. Jika masih dangkal, belum terlalu dalam, dapat segera dilakukan penambalan. Tetapi jika sudah sampai rusaknya sudah parah, sudah sampai syarafnya, sudah sering sakit, itu anaknya mengeluh sakit, tetap masih bisa dipertahankan jika jaringan keras yang tersisa masih cukup banyak, yaitu dengan sebelumnya terlebih dahulu dilakukan perawatan saluran akar. Berarti memang harus diperiksakan dulu, dokter lihat dulu kondisi giginya itu seperti apa begitu ya dok ya. Sambil menunggu pertanyaan lain yang masuk nih dok, kan saya mau nanya nih dok, ada nih pasien dia penderita jantung, dia mengkonsumsi obat itu yang mengencerkan darah begitu dok. Nah cuman kondisi giginya itu juga harus dicabut nih dok akarnya. Itu kira-kira bagaimana dok? Bolehkah kita mencabut gigi dengan kondisi yang masih ada akarnya itu, tapi dia mengkonsumsi obat yang pengencer darah? Itu bagaimana dok? Ya, untuk kasus-kasus seperti ini biasanya kita konsultasikan dulu juga dengan dokter penyakit dalamnya atau dokter jantungnya seperti itu. Apakah si pasien memungkinkan untuk dilakukan tindakan pencabutan atau tidak? Tentu harus dengan ekstra hati-hati ya. Dan biasanya pada kasus-kasus seperti ini obat pengencer darahnya itu harus diberhentikan dulu sekitar 3-5 hari. Oke. Tapi itu nanti mempengaruhi kondisi jantungnya atau enggak dok? Berarti tergantung dari boleh tidaknya dari dokter penyakit dalamnya itu ya, dari jantungnya. Dari dokter jantungnya juga boleh atau tidak seperti itu. Dan tentu juga nanti pasti dengan menggunakan obat-obatan yang lain, alternatif lain bisa diganti mungkin begitu. Obat biusnya pasti yang khusus untuk penderita jantung seperti itu, yang aman gitu lah, yang aman untuk penderita penyakit jantung. Nah ini dok, ternyata sama nih dok, pertanyaannya mungkin tadi sudah bisa dijawab sama dokter Dina nih. Dok, saya pasien poli jantung dan mengkonsumsi obat pengencer darah, apa bisa cabut akar gigi? Begitu dok, tadi sudah dijelaskan, mungkin ya harus ada konsultasi juga dulu dengan dokter jantungnya. Tapi bisa ya dok, kita harus diberhentikan dulu tapi pak. Ya, ya itu juga pun nanti mungkin lebih spesifiknya untuk kasus-kasus seperti ini biasanya pencabutan lebih aman dilakukan oleh dokter spesialis bedah mulut. Harus lebih konsultasi lagi ya, konsultasinya ya. Harus lebih intens dulu ke dokter jantungnya seperti itu, dan juga lebih aman jika dilakukan oleh seorang dokter spesialis bedah mulut di rumah sakit. Oke dok, ini kan ada juga pertanyaan nih dok yang sudah kami siapkan sebetulnya untuk menangani gigi berlubang dok, tapi yang kondisinya itu masih belum terlalu parah dok. Apakah ada kiat-kiat khusus pada penanganan awal kayak P3K gitu dok, pada saat mengalami nyeri gigi berlubang gitu dok? Ya mungkin jika nyeri itu bukan nyeri yang spontan gitu, artinya baru terasa nyeri jika ada makan, minum yang dingin atau yang terlalu manis gitu. Mungkin ya kita tentu saja menghindari ya untuk makan makanan yang dapat merangsang seperti itu gitu. Dan jangan menunggu terlalu lama untuk segera periksa atau konsultasi ke dokter giginya seperti itu. Karena jika didiamkan ya kembali lagi pasti akan lama-kelamaan akan semakin parah dan rasa sakitnya nanti makin panjang ya seperti itu. Jadi tanpa ada rangsang, tanpa ada makanan minuman pun tiba-tiba akan terasa sakit. Oke, baik. Kira-kira bagaimana? Apakah ada pertanyaan lain lagi yang masuk? Sepertinya sudah tidak ada. Oke dok, baik. Kalau gitu sepertinya kita
akhiri dulu dok pembahasan kita kali ini mengenai gigi berlubang. Mungkin nanti akan dilanjutkan lagi dengan di lain kesempatan di topik yang berbeda yang lebih menarik. Dan untuk sobat palang biru yang tadi pertanyaannya belum sempat terjawab, mungkin bisa langsung aja nanti konsultasi langsung dengan dokter Dina dan membuat jadwal temu di jam praktek dokter Dina, yaitu setiap hari Jumat dan Sabtu ya dok ya. Oke, baik, terima kasih dokter Dina karena sudah mau bergabung dengan kami untuk sharing seputar gigi berlubang. Kita jadi tahu nih dok bagaimana cara untuk menjaga kesehatan gigi dan jadi aware juga sama kesehatan gigi kita. Ternyata penting banget dok ya. Karena untuk mencegah menjadi penyakit yang lebih parah lagi begitu ya dok ya. Nah sekarang kita umum nih dok, ada 3 audiens beruntung yang akan mendapatkan hadiah menarik dari yang pertama ada Kak Ahmad Zainal 304, yang kedua Kak Naila Wai, yang ketiga Kusumawati Yohana. Nah untuk username yang tadi disebutkan silahkan DM ke Instagram kami karena nanti akan diproses untuk pemberian hadiahnya. Oke, saatnya kita pamit. Sampai jumpa di Bincang Sehat volume selanjutnya. Dadah.